Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini dalam rangka menyaksikan diseminasi dari Pak Mulyadi sebagai CGP, di mana dia akan menseminasikan modul 1.4, yaitu kita mendapat syafaat di yaumil masyar nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru hebat semuanya, mohon waktu untuk Pak Mul sebagai CGP akan menseminasikan modulnya. Sebelum acara kita mulai, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama kita minta sambutan dulu dari Bu Susi sebagai kepala sekolah. Kepada Bu Susi, kami persilakan. Positif. Ini merupakan salah satu tugas sebagai seorang guru penggerak. Nah, sebagai kepala sekolah saya hanya perlu menggarisbawahi di sekolah kita ini sudah kali keempat artinya melakukan diseminasi yang sama. Pertama Bu Mit, karena dia sebagai seorang guru penggerak sudah melakukan ini kepada kita semua karena ini tugas wajib. Yang kedua Ibu Keti sudah juga melaksanakan diseminasi yang sama. Yang ketiga ada Ibu Linda yang baru selesai tamat menyelesaikan pendidikan guru penggerak. Nah yang keempat ini Pak Mul. Nah artinya apa? Artinya positif itu harusnya sudah lengket. Karena apa? 4 kali sudah melakukan diseminasi. Tidak mungkin meski yang tidak positif juga yang muncul dari kita bersama. Budaya positif ini sangat banyak sekali. Jadi harapan saya kita ini tidak hanya sekedar melakukan diseminasi sebagai bentuk penyelesaian tugas, tidak seperti itu. Kenapa sekolah memfasilitasi? Karena ini kegiatan tugas difasilitasi oleh sekolah. Kalau sudah berdiri saya di sini berarti sudah difasilitasi oleh sekolah. Harapannya apa? Ini bukan sekedar bentuk penyelesaian tugas. Ini bentuk apa ilmu, apa terapan yang harus Bapak Ibu laksanakan. Jadi artinya untuk sekolah kita sudah 4 kali proses diseminasi budaya dalam diri masing-masing diterapkan di kelas kita, terutama ditularkan kepada siswa-siswi kita, kepada anak-anak kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susi atas pendahuluan untuk acara diseminasi kita ini. Berikutnya mari kita saksikan dan dengarkan hasil diseminasi dari Pak Mul, yaitu modul 1.4 ke budaya positif. Budaya positif yang mana yang akan kita laksanakan nanti dan implementasikan nanti kepada anak-anak kita. Baik, waktu saya persilakan kepada Pak Mul. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulullah ajma'in. Selalu kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini berkumpul kembali di ruangan ini. Kemudian yang saya banggakan Bapak Ibu hebat guru SDS Cendana Duri. Izinkan saya di sini mengambil waktu sejenak untuk diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Bapak Ibu, sebelum mulai kepada menseminasi, ada satu atau beberapa pertanyaan pemantik yang perlu kita jawab bersama. Silahkan nanti berikan jawabannya dan nanti kita akan lihat jawabannya setelah uraian tersebut. Pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju apa tidak? Tidak. Ayo Bapak Ibu, setuju apa tidak? Tidak. Tidak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapatkah mendisiplinkan anak?
Gimana kemudian? Setuju. Ibu yang lain? Setuju. Oke, nanti kita kupas. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapatkah meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju. Oke, nanti kita lihat jawabannya. Jadi ini 3 pertanyaan romantik yang akan kita cari jawabannya pada diseminasi ini. Lanjut, konsep inti dari budaya positif pada modul 1.4 itu ada beberapa yang akan dibahas di sana. Pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, jadinya 5 posisi kontrol. Yang keenam, tentang restitusi dan segitiga restitusi. Nanti kita akan lihat sekilas tentang apa yang konsep inti dari budaya positif dalam modul 1.4 di guru penggerak. Lanjut begitu. Nah, ini yang disiplin positif. Kita sudah sering dengar kata disiplin positif. Apa dilaksanakan? Kita akan lihat dulu makna dari disiplin positif itu. Yang pertama, disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya adalah belajar. Nah, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin itu sebenarnya belajar, Bapak Ibu. Anak kita belajar untuk disiplin, belajar untuk berproses. Disiplin itulah yang dikatakan dengan disiplin itu sendiri. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Jadi Bapak Ibu, dalam disiplin positif itu yang namanya ancaman atau hukuman ataupun reward itu apakah merupakan salah satu cara penerapannya? Nanti kita lihat nanti pada isi berikutnya. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang ada pada konsepnya. Pertama, kita udah tahu ada di profil pelajar Pancasila. Kita udah terapkan sama anak semuanya dengan nyanyi profil pelajar Pancasila. Masih ingat Pak Ibu? Masih. Mau boleh kita nyanyi? Oke, 1, 2, 3. Dan Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, Dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ini sudah kita ajarkan. Itu ada pada profil pelajar Pancasila. Itu yang nilai-nilai kebajikan yang pertama. Kemudian berikutnya ada yang berasal dari IPO primary yang IOS program. Ada sikap mutu toleransi. Ini banyak nilai kebajikan. Nanti ada sampai 6 sumbernya. Kita lihat sekilas saja. Dari rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, itu sampai kepada komitmen. Itu merupakan bentuk daripada nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada sumbernya dari Indonesian Heritage Foundation yang ada 9 pilar karakter. Bapak boleh lihat, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, sampai nanti kepada toleransi, kedamaian. Lanjut begitu, kita next aja sampai pada berikutnya. Ya, next, lanjut. Nah, ini teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Bapak Ibu, kita sering di kelas melaksanakan 3 ini. Ada motivasi, ada hukuman, ada penghargaan, ada restitusi. Sebenarnya sudah dilaksanakan. Cuma mungkin secara keilmuan kita baru dapat, tapi dan konsep seperti apa kita akan lihat lebih jelas. Pertama, manusia itu secara umum ada 3 bentuk motivasinya yang dikelompokkan jadi 3. Pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Orang termotivasi melakukan sesuatu agar terhindar dari hukuman. Itu motivasi pertama. Anak kita di kelas, di sekolah, dia melaksanakan sesuatu agar tidak kena hukum.
Itu bentuk motivasi yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bapak Ibu terutama kelas 1, kelas 2 itu sering mengasihkan emoji, bintang, segala macam. Itu penghargaan namanya. Nah, penghargaan itu jadi anak kita termotivasi jika dapat penghargaan, jika ada imbalan, jika ada reward. Itu bentuk motivasi yang kedua. Bentuk motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi yang ketiga itu adalah bagaimana dia atau anak itu sendiri menjadikan apa yang mereka inginkan. Bukan karena dapat penghargaan, bukan karena hukuman. Jadi itu bentuk motivasi yang ketiga, yang benar-benar dia mempercayai nilai-nilai yang ada. Nah, dari ketiga ini, kira-kira anak kita nanti termotivasi yang mana? Apakah dia melakukan sesuatu karena ada hukuman, atau penghargaan, atau memang betul dari dalam diri itu sendiri? Ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu mungkin pernah laksanakan di kelas, apakah itu memberikan hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Sekarang kita lihat apa beda dari tiga tersebut. Hukuman. Kalau yang namanya hukuman itu tidak terencana tiba-tiba. Contoh, ada si A tidak buat PR. Bapak Ibu berikan hukuman, silakan buat 2 kali atau dimarahi atau ada apa lain. Itu bentuknya hukuman. Karena adakah direncanakan sebelumnya Bapak Ibu ketika si A tidak buat PR disuruh buat 10 kali, ada direncanakan? Itu namanya hukuman. Kemudian yang hukuman juga, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan. Murid itu tidak sadar dia akan perbuatannya, atau karena dia bersalah itu dia tidak tahu itu. Yang ketiga, bersifat satu arah. Jadi hanya dari guru ke murid. Murid sendiri tidak bisa berbuat apa-apa karena diberikan hukuman. Ada juga yang mengatakan hukuman itu diberikan guru karena pertama, ciri-cirinya nada suara guru akan kencang dan tinggi. Kedua, diikuti dengan gerak tubuh atau lanjutnya bahasa tubuh yang marah. Yang ketiga, bahkan sampai dengan melotot matanya, itu berupa hukuman. Kemudian, kadang hukuman itu boleh berupa fisik. Jadi kalau berikan di kelas itu berupa fisik, itu maksudnya hukuman. Kemudian ada juga bentuk konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Adalah terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Bapak Ibu mungkin sebelumnya ada keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Anak yang berbuat sesuatu melanggar aturan, dia harus terima konsekuensi. Karena dia sudah disepakati sebelumnya. Kalau seandainya tidak ada kesepakatan, itu namanya hukuman. Kalau anak sudah tahu jika berbuat ini salah, kita sudah sepakati ini akibatnya, itu konsekuensi. Anak akan mengerjakan karena berasal dari dirinya. Ada 2 arah antara guru dan anak. Tapi kalau satu arah dari guru saja, itu namanya hukuman. Kemudian, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sekalipun itu nanti dia melaksanakan, tapi dia tidak nyaman dengan itu. Walaupun konsekuensinya dia terima, tapi tetap tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Konsekuensinya, jika itu dilanggar, guru akan tetap monitor. Nah, yang terbaik itulah restitusi. Apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nanti akan ada cara di budaya positif ini yang namanya segitiga restitusi. Bagaimana prosesnya? Bapak Ibu mungkin laksanakan, mungkin hanya sedikit perbaikan saja. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ketika anak berbuat satu kesalahan, berbuat satu kealpaan, anak yang menemukan sendiri, bukan dari gurunya. Bukan kita yang kamu harus kerjakan ini, kamu harus begini, harus begitu. Tapi anak sendiri yang berbuat dan bertanggung jawab, dia menemukan sendiri solusinya terhadap apa yang kesalahan yang dilaksanakan. Lanjut.
keadaan kelas? Sudah? Sudah. Nah, kita lihat apakah sesuai keadaan kelas yang Bapak Ibu buat dengan konsep yang sebenarnya. Oke, mengapa ada keyakinan? Mengapa ada keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas? Apa yang membedakan? Apa bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Silakan Bapak Ibu. Kalau peraturan itu yang membuat anak melaksanakan. Iya. Kalau keyakinan kita minta ke anak apa kira-kira yang akan kita sepakati bersama yang mereka bisa laksanakan. Oke, bagus. Tepuk tangan kemudian. Jadi kalau peraturan satu arah, kalau keyakinan sudah dua arah. Kalau peraturan dari guru ke murid, kalau kalau peraturan dari guru ke murid, kalau keyakinan ada dua arah antara guru dan murid sepakat. Lanjut begitu. Nah, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan dan yang bersifat konkret. Kalau nyata adanya, memang disepakati dan ada kenyataannya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas sebenarnya dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kadang-kadang kita meminta ke anak untuk keyakinan kelas, mereka mengatakan tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nah, kalimat tidak boleh kita jadikan kalimat positif. Contoh yang ada di sini adalah ketika anak itu membuat satu keyakinan kelas, bagaimana prosedurnya? Nanti dengan kalimat-kalimat yang positif. Berikutnya, ini ada contohnya. Contoh yang negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Kita ganti dengan kalimat positif. Apa kalimat positifnya? Berjalanlah di kelas atau koridor dengan baik. Arti kalau kata jangan kita ganti dengan kalimat positif. Lanjut bekerja saja. Ini 5 kebutuhan dasar, termasuk budaya positif Pak Ibu. Kita manusia punya 5 kebutuhan. Pertama, bertahan hidup, itu sudah kita maklumi. Kemudian kasih sayang, kemudian kebebasan, kesenangan dan penguasaan, yang semuanya kita butuh. Itu namanya 5 kebutuhan dasar manusia. Lanjut, nah 5 posisi kontrol. Bapak Ibu, di antara 5 ini kira-kira Bapak Ibu sudah berada di mana? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ibu posisinya di mana? Kalau mau idealnya sih manajer. Idealnya manajer. Tapi kenyataannya pasti Mungkin masih ada sebagai penghukum, mungkin masih ada sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman dan pemantau, yang semuanya punya ciri khasnya atau ciri-ciri masing-masing. Kalau penghukum kita udah bahas tadi, pembuat rasa bersalah itu adalah kita menganggap anak itu merasa beban dengan dirinya. Kalau teman, kita menganggap dia sebaya, tapi itu tidak bagus juga untuk pendidikan. Yang lebih bagus itu adalah di tahap manajer. Lanjut begitu. Nah, terakhir ini segitiga restitusi. Bapak Ibu, dalam proses mengatasi masalah anak, kita bisa laksanakan dengan segitiga restitusi. Bagaimana caranya? Yang namanya segitiga tentu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah dengan menstabilkan keadaan. Contoh tadi saya sudah mungkin di Batu Pasifik tadi Pak Arif juga melaksanakan segitiga restitusi. Pertama, misalnya si A berbuat kata kotor. Ketika dia datang ke kita berbuat kata kotor atau berkata kotor, kita akan laksanakan segitiga restitusi seperti apa? Kita tanya dulu. Dia akan menyadari kenapa berkata kotor. Nah, kita sambilkan. Artinya apa? Bisa jadi kita manusia kadang-kadang memang tidak terlepas kontrol. Artinya kedua kata kotor itu adalah menstabilkan. Artinya dia bukan disalahkan. Kemudian langsung yang kedua, jika seandainya berkata kotor, apakah itu dibenarkan? Nah, kalau dia akan tidak. Nah, kalau begitu, apa tindakan yang akan datang? Yang akan datang seperti apa? Nah, itu namanya segitiga restitusi. Jadi ada 3 tahapan untuk menstabilkan keadaan dengan segitiga restitusi.
Bapak Ibu boleh lihat di YouTube atau internet bagaimana proses segitiga restitusi yang memecahkan masalah itu anak dapat menemukan sendiri bukan dari gurunya, dengan memancingnya menyelesaikan masalah sehingga masalah itu kita hanya sebagai fasilitator, tidak lebih dari itu. Demikian Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan kita diskusi sebentar. Boleh 1 atau 2 pertanyaan, silakan. Terima kasih Pak Mul yang sudah memaparkan budaya positif. Baik, sekarang waktunya kita tanya jawab. Yang pertama silakan Bu Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi ada apa tadi ya? Peraturan apa tadi? Konsekuensi Konsekuensi dan restitusi. Oke. Itu kalau saya menyikapi dengan sebelum-sebelumnya kan kita selalu bikin kan peraturan kelas, tata tertib kelas atau peraturan kelas ya Pak Mul ya. Maknanya saya rasa sama seperti restitusi ya maknanya. Cuman mungkin saya melihat ya, maaf ya Pak Mul, saya melihat ini seperti sebuah permainan bahasa. Sebenarnya kita guru sudah dari dulu melakukan restitusi, cuman kita buatnya dalam judul bingkainya itu peraturan kelas, tata tertib kelas. Padahal kita sebenarnya tidak terlalu, guru tidak terlalu memberikan kalian harus gini tidak. Tetap saya lihat sendiri, walaupun saya alhamdulillah tidak pernah dipercaya untuk jadi wali kelas ya, tapi saya melihat seperti itu. Jadi saya melihat seperti itu di kelas ada peraturan kelas 1 siswa begini 2 ini ada ya. Itu ketika saya tanya itu bukan guru yang memberikan, tapi mereka sudah diskusi dulu apa peraturannya apa. Saya tidak yakin kalau selama ini guru cendawan diktator memberikan aturan harus kalian patuhi, tidak yakin saya. Jadi itu seperti permainan bahasa. Maaf ya Pak Mul, menggunakan istilah yang berbeda padahal maknanya sama. Mohon pencerahan dari Pak Mul. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung jawab aja lah ya Pak Mul ya. Oke, karena dia 3 pertanyaan ini. Oke, terima kasih. Benar Bu Santi, bahwasanya dalam peraturan dan kemudian tadi ada peraturan kelas, ada kegiatan kelas. Itu 2 kata yang sebenarnya bersama. Cuman ada sedikit perbedaan letak prinsipnya di mana. Kalau peraturan lebih dominan dari guru ke anak. Kalau keyakinan ada kesepakatan antara guru dan anak. Boleh lihat begitu sebelumnya ada tahap-tahapan dalam pembuatan peraturan kelas. Kita baca Bu Santi ya. Prosedur pembentukan kegiatan kelas yang tadi belum bisa kita bahas. Pertama, murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang perasaan yang perlu disampaikan di kelas. Jadi view dari murid yang banyak. Yang kedua, nanti akan mencatat semua masukan-masukan. Mungkin dari beberapa anak yang ada 20, 25, 18, mereka kalau ada mereka masukan tercatat dulu. Lanjutnya, susunlah kegiatan kelas, gantilah kalimat udah tadi, kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat tercatat. Dari sekian banyak masukan itu, mungkin kita tinjau ulang secara bersama antara guru dan anak, tinjau lagi mana kira-kira yang kira pantas dilaksanakan di kelas atau di sekolah. Lanjut, tinjau ulang kegiatan sekolah secara bersama. Nah, kemudian berikutnya sebaiknya keyakinan sekolah tidak terlalu banyak. Jangan sampai 10, 12, 15, paling banyak itu 7. Gunanya apa? Agar dari keyakinan itu anak bisa cerna, kemudian ingat dan hafal, sehingga tidak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak akhirnya lepas semua. Hanya beberapa yang mereka ingat. Makanya hanya paling banyak 3 sampai 7 itu udah banyak keyakinan kelas. Ada yang buat sampai 10, 12, 15, 9. Ini dalam konsepnya itu banyak itu kadang-kadang tidak maksimal. Makanya dalam keyakinan kelas 3 sampai 7 biar sedikit tapi mengena. Kemudian setelah selesai semua kelas dipersilakan meninjau ulang, dan terakhir adalah disetujui dan ditandatangani, dan kemudian ditempel di dinding kelas. Memang mungkin sebelumnya kita laksanakan itu, cuman ini lebih spesifik lagi, pendekatannya lebih. Sekarang itu nanti kan belum merdeka, yang anak diberikan kebebasan untuk berpendapat walaupun dalam masih dalam aturan yang disepakati gitu. Itu bisa nanti.
Iya Pak Mo, makasih Pak Mo. Gini maksud saya sudah membaca sekilas tadi Pak Mo. Sepertinya semuanya sudah dilakukan guru. Ini seperti apa ya? Kita cuman mengubah judul, tapi sebenarnya wacananya sama. Kalau menurut pemikiran saya seperti itu. Saya yakin teman-teman sudah melakukan poin-poin itu sebelum ada kurikulum merdeka. Tidak mungkin memberikan suatu kalian harus begini, kalian harus begitu. Pakai bahasa yang baik. Kemudian Dan itu hanya dikuatkan dengan semua dari murid karena kurikulum merdeka seperti itu bahasanya. Ada lagi Pak Ibu? Waktu kita juga sudah menyempat. silakan kemudian yang kedua tadi. Bermasalah. Baik, alhamdulillah destinasi dari modul 1.4 budaya positif Pak Mulyadi sebagai CGP sudah selesai. Saya sebagai pembawa acara mohon undur diri dan mohon maaf jika ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya. Besok